Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan kesempatan untuk terus belajar memahami kehidupan ini dari berbagai sisi. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah, senang sekali saya bisa kembali hadir menemani waktu Anda semua dalam tayangan ini. Sebelum kita masuk lebih dalam ke pembahasan, izinkan saya mengingatkan kembali bahwa dukungan dari Anda sangat berarti. Maka jangan lupa untuk menekan tombol like, berikan komentar positif Anda di bawah, serta subscribe channel ini agar kita bisa terus bersama-sama belajar dan menggali hikmah-hikmah kehidupan dari sudut pandang yang kadang jarang disadari banyak orang. Jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasi supaya Anda tidak ketinggalan video-video berikutnya. Karena setiap tayangan yang hadir, insya Allah dirancang bukan sekadar untuk memotivasi, tapi untuk memberikan kesadaran baru yang bisa mengubah cara kita memandang rezeki, memandang bisnis, dan memandang hidup ini secara keseluruhan. Saudara-saudaraku sekalian, hari ini kita akan membahas sebuah kisah yang mungkin terdengar sederhana, tapi memiliki makna yang sangat dalam. Ini adalah kisah tentang seorang pedagang kain di pesisir Jawa. Pedagang ini menjalani hidup penuh pasang surut. Dagangannya menumpuk di toko, tapi pembeli jarang datang. Dia bekerja keras setiap hari, bangun pagi sebelum matahari terbit, berangkat ke pasar, membuka lapak dengan penuh semangat. Namun meski usahanya begitu gigih, hasil yang dia peroleh seringkali tidak sepadan. Dalam keadaan letih, kecewa, dan hampir putus asa, pedagang ini bertemu dengan seorang kiai tua yang bijak. Kiai itu tidak memberikan wejangan panjang lebar. Ia hanya mengatakan satu kalimat pendek namun penuh makna. Rezeki bukan datang dari langkah kakimu, tapi dari gelombang pikiranmu. Awalnya si pedagang hanya tertawa mendengar perkataan itu. Ia merasa aneh, bagaimana mungkin pikiran bisa membuat kainnya terjual? Bagaimana mungkin gelombang yang tak kasat mata bisa mendatangkan pembeli? Baginya rezeki itu soal berapa jauh kaki melangkah, berapa keras tenaga bekerja, berapa lama ia bertahan di pasar. Namun setelah beberapa bulan ia merenungi kalimat kiai itu, hidupnya berubah total. Dagangan kainnya yang dulu menumpuk mulai habis terjual. Pembeli datang bukan hanya sekali, tapi menjadi pelanggan tetap. Bahkan usahanya berkembang hingga ia mampu membuka cabang di kota-kota lain. Orang-orang di sekitarnya mengira bahwa perubahan itu adalah karena keberuntungan semata. Padahal di balik semua itu, ada hukum Allah yang bekerja, ada sunnatullah dalam semesta yang tidak bisa dilihat mata, tapi bisa dirasakan pengaruhnya. Kisah ini bukan sekedar dongeng. Ia adalah gambaran nyata tentang bagaimana hidup kita seringkali tidak ditentukan hanya oleh kerja fisik, tapi juga oleh apa yang kita pancarkan dari dalam diri. Leluhur kita sudah paham betul tentang hal ini. Mereka percaya bahwa pikiran, niat, dan vibrasi batin punya pengaruh besar terhadap rezeki. Kalau kita tarik ke zaman sekarang, ternyata kisah itu relevan sekali. Kita lihat banyak orang hari ini yang punya modal besar, tim kerja yang profesional, teknologi canggih, bahkan strategi pemasaran yang keren, namun anehnya bisnisnya tetap saja jalan di tempat. Sebaliknya, ada orang lain yang modalnya terbatas, bahkan hanya mengandalkan ponsel sederhana, tapi usahanya bisa viral, dikenal banyak orang, bahkan berkembang pesat. Pertanyaannya, apa yang membedakan mereka? Bukan semata-mata jumlah modal, bukan semata-mata strategi bisnis, tetapi ada hal yang tidak terlihat yang lebih halus, yaitu quantum mindset atau pola pikir kuantum. Inilah yang menjadi inti pembahasan kita. Sahabat sekalian, mari kita jujur pada diri kita sendiri. Berapa banyak dari kita yang sudah kerja keras, banting tulang siang dan malam, tapi merasa hidup kita tetap berat. Gaji masuk tapi cepat sekali habis. Usaha sudah dicoba tapi gagal. Iklan jalan tapi respon sepi. Doa sudah dipanjatkan tiap malam, tapi rezeki seakan bocor seperti ember bolong. Bahkan, kita merasa hidup seperti lomba treadmill. Kaki kita berlari kencang, tenaga terkuras, tapi sejatinya kita tidak maju kemana-mana. Lebih ironisnya lagi, kita seringkali melihat orang lain yang tampak lebih santai, lebih rileks, tidak terlalu ngoyo, namun hidupnya justru tampak lebih lapang. Rezeki mengalir, proyek datang sendiri, peluang terbuka seakan tanpa batas. Sampai kita sering heran kenapa bisa begitu? Apa mereka punya rahasia khusus atau ada trik yang tidak kita ketahui? Padahal jawabannya seringkali sederhana. Mereka paham bagaimana menyelaraskan pikirannya dengan hukum Allah yang ada di semesta.
Mereka tahu bahwa rezeki bukan sekedar kerja keras, tapi juga soal vibrasi batin yang selaras. Inilah yang disebut dengan quantum mindset. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menegaskan hal ini dalam Al-Quran. Dalam surah Ar-Ra'd ayat 11, Allah berfirman, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Ayat ini menegaskan bahwa perubahan hidup dimulai dari dalam diri kita. Dari cara kita berpikir, dari bagaimana kita memandang rezeki, dan dari seberapa kuat kita menyelaraskan hati kita dengan kehendak Allah. Jadi bukan hanya soal usaha lahiriah, tapi juga soal kesiapan batiniah. Nah sahabat sekalian, video kali ini akan membawa kita menyelami lebih dalam bagaimana cara kerja quantum mindset itu. Kita akan membongkar bagaimana pikiran yang tampak sederhana ternyata bisa mempengaruhi realitas hidup kita. Kita akan melihat bagaimana hukum semesta yang ditetapkan Allah sejak awal penciptaan bekerja secara konsisten, meskipun seringkali kita tidak menyadarinya. Saya ingin Anda bayangkan seperti ini, pikiran kita ibarat sinyal Wi-Fi. Kalau sinyalnya lemah, Anda bisa punya gadget tercanggih sekalipun tetap saja tidak bisa terkoneksi. Demikian pula dalam hidup, Anda bisa punya modal besar, jaringan luas, ide berlian, tapi kalau pikiran Anda masih pakai jaringan 3G di era 5G, maka koneksi rezeki tetap saja lemot. Inilah alasan kenapa topik ini sangat penting. Karena kalau kita tidak paham bagaimana cara kerja pikiran, kita akan terus terjebak dalam pola lama, kerja keras mati-matian tapi miskin hasil. Padahal rezeki bukan hanya soal berlari lebih kencang, tapi juga soal bagaimana menjadi magnet yang tepat agar rezeki mau menempel. Sahabat sekalian, kalau Anda merasa relate dengan kisah badakan kain tadi, atau bahkan merasa kondisi Anda hari ini mirip seperti itu, sudah kerja keras tapi hasilnya tetap saja nihil, maka jangan kemana-mana, karena di bab berikutnya kita akan membongkar secara lebih rinci apa itu quantum mindset, bagaimana cara kerjanya, dan kenapa ia bisa menjadi pembeda antara bisnis yang stuck dan bisnis yang meledak. Tapi sebelum itu, sekali lagi saya ingatkan, jangan lupa klik tombol like sebagai bentuk dukungan. Tuliskan komentar positif Anda di bawah agar semakin banyak energi baik yang kita hadirkan di ruang ini. Dan subscribe channel ini agar kita bisa terus bersama-sama belajar dan menggali hikmah-hikmah kehidupan dari sudut pandang yang kadang jarang disadari banyak orang. Jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasi supaya Anda tidak ketinggalan video-video berikutnya. Karena setiap tayangan yang hadir insya Allah dirancang bukan sekedar untuk memotivasi, tapi untuk memberikan kesadaran baru yang bisa mengubah cara kita memandang rezeki, memandang bisnis, dan memandang hidup ini secara keseluruhan. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah, kita sudah sama-sama menyimak pada bagian sebelumnya kisah tentang pedagang kain di pesisir Jawa yang hidupnya berubah hanya karena satu wejangan singkat dari seorang kiai. Kisah itu bukan sekedar pengantar, melainkan cermin betapa sering manusia keliru menilai rezeki. Banyak orang menganggap rezeki datang dari seberapa jauh kaki melangkah, seberapa keras tangan bekerja, atau seberapa lama waktu dikorbankan. Padahal sejatinya, ada sesuatu yang jauh lebih halus, yang menjadi kunci terbukanya pintu rezeki, yaitu pikiran dan hati yang selaras dengan hukum Allah. Di era sekarang, orang menyebutnya dengan berbagai istilah. Ada yang bilang hukum tarik-menarik, ada yang menyebut energi semesta, ada juga yang menggunakan istilah modern seperti quantum mindset. Apapun istilahnya, esensinya sama. Rezeki itu tidak semata hasil kerja keras, melainkan hasil kesadaran yang selaras. Bayangkanlah pikiran kita seperti remote control. Kalau remote itu rusak, sebesar apapun televisi yang kita punya, tetap saja tidak bisa menyala. Sama halnya dengan hidup. Kita bisa punya modal besar, strategi keren, bahkan jaringan luas. Tetapi kalau pikiran kita rusak, maka semua itu tidak akan menghasilkan apa-apa. Analoginya bisa kita buat lebih tajam lagi. Anggaplah Anda memiliki sebuah mobil Ferrari yang mesinnya luar biasa kuat, desainnya elegan, dan tangkinya penuh bahan bakar. Namun sopirnya masih berpikir seperti mengendarai becak. Apa yang terjadi? Mobil itu tidak akan bisa melaju sesuai potensinya. Ia hanya akan dipakai pelan-pelan, tidak maksimal, bahkan bisa jadi malah rusak. Begitu pula dengan bisnis, pekerjaan, atau kehidupan kita. Kita bisa punya semua alat canggih, modal melimpah, bahkan akses ke pasar global. Tetapi kalau mindset kita masih jadul, masih bertahan pada pola pikir takut, khawatir, dan miskin, maka hasilnya tetap sama saja, stagnan. Sahabat sekalian, quantum mindset ini bukan sekedar teori kosong. Ia adalah cara pandang yang bisa mengubah bagaimana kita melihat dunia. Quantum mindset mengajarkan kita bahwa realitas tidaklah statis. Realitas itu bersifat plastis, bisa dibentuk, bisa dipilih, tergantung pada apa yang kita pikirkan, kita yakini, dan kita fokuskan. Kalau kita mau jujur,
Selama ini kita terlalu percaya pada mitos lama. Semakin keras bekerja, semakin cepat kaya. Padahal realitanya tidak selalu begitu. Banyak orang bekerja 2 shift, 3 shift, bahkan hampir tidak punya waktu istirahat. Namun hasilnya hanya cukup untuk membayar cicilan dan bertahan hidup. Sebaliknya, ada orang yang bekerja lebih tenang, bahkan kelihatannya santai, tapi justru kehidupannya lebih lapang. Apakah ini adil? Pertanyaan itu sering muncul. Namun sebenarnya bukan soal adil atau tidak adil. Ini soal apakah seseorang sudah selaras dengan hukum semesta yang Allah tetapkan atau belum. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam sebuah hadis kursi yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Ana inda dhanni abdi bi. Aku sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku. Kalimat singkat ini menjelaskan kunci utama quantum mindset dalam Islam. Kalau seseorang berprasangka bahwa hidupnya akan sulit, maka ia akan menemukan kesulitan. Kalau ia berprasangka bahwa Allah Maha Pemberi, Maha Luas, Maha Kaya, maka pintu kelapangan akan dibukakan untuknya. Pikiran dan prasangka bukan sekedar imajinasi, tapi frekuensi yang menghubungkan kita dengan realitas yang akan kita alami. Mari kita tarik lagi ke sejarah peradaban manusia. Leluhur Nusantara sudah lama memahami bahwa rezeki tidak semata hasil kerja fisik. Di tanah Jawa ada ajaran Sangkan Paraning Dumadi yang menekankan bahwa manusia harus sadar dari mana asal-usulnya dan kemana ia akan kembali. Kesadaran itu membuat hidup lebih selaras dengan alam dan semesta. Di Bali ada konsep Tatwam Asi yang artinya aku adalah engkau, engkau adalah aku. Energi setiap manusia saling terhubung sehingga apa yang kita pancarkan akan kembali kepada kita. Dalam filsafat Yunani kuno, para stoik seperti Epictetus dan Marcus Aurelius mengajarkan hal yang serupa. Mereka berkata bahwa bukan peristiwa yang membuat kita sengsara, melainkan cara kita menafsirkan peristiwa itu. Kalau kita melihat krisis sebagai bencana, maka ia akan menjadi bencana. Tapi kalau kita melihatnya sebagai peluang, maka dari situ bisa lahir kekuatan baru. Bukankah ini sama dengan apa yang Allah ajarkan? Bahwa nasib satu kaum tidak akan berubah sampai mereka mengubah diri mereka sendiri. Sekarang mari kita lihat dari perspektif sains modern. Fisika kuantum, salah satu bidang ilmu paling rumit, justru menunjukkan hal yang sama. Dalam eksperimen terkenal double slit experiment, para ilmuwan menemukan bahwa partikel bisa bersifat gelombang, bisa juga bersifat materi, tergantung dari siapa yang mengamatinya. Artinya, realitas itu sebenarnya probabilitas yang menunggu untuk dipilih. Ketika kita menyadarinya, barulah ia menjadi kenyataan. Pikiran kita ibarat cahaya laser yang memilih jalur realitas mana yang akan terwujud. Kalau kita fokus pada kekurangan, maka realitas kekurangan yang kita tarik. Kalau kita fokus pada kelimpahan, maka pintu peluang yang muncul. Ada riset terkenal dari Dr. Master Emoto di Jepang tentang air. Ia menemukan bahwa air yang diberi kata-kata positif membentuk kristal indah ketika dibekukan. Sebaliknya, air yang diberi kata-kata negatif membentuk kristal acak dan rusak. Tubuh manusia lebih dari 70% adalah air. Artinya kata-kata, prasangka, dan pikiran kita benar-benar mempengaruhi tubuh kita, energi kita, bahkan rezeki kita. Sekarang mari kita lihat dari sisi kehidupan nyata. Pernahkah Anda bertemu seseorang yang auranya begitu nyaman, begitu menenangkan, bahkan sebelum ia berbicara? Anda merasa percaya padanya, merasa senang berada di dekatnya. Sebaliknya, ada juga orang yang meski pintar berbicara, terlihat hebat di permukaan, tapi auranya membuat kita tidak nyaman sehingga kita enggan berurusan dengannya. Itulah bukti kecil dari quantum mindset. Energi pikiran lebih cepat terbaca dibandingkan kata-kata. Dalam dunia bisnis, ini menjadi sangat penting. Investor tidak hanya menaruh uang pada angka-angka, mereka juga menaruh uang pada energi pemimpin. Pelanggan tidak hanya membeli produk, mereka membeli trust, membeli vibrasi dari penjualnya. Tim kerja tidak hanya bertahan karena gaji, mereka bertahan karena energi pemimpinnya. Kalau seorang pemimpin penuh kecemasan, maka tim akan ikut cemas. Kalau seorang pemimpin penuh rasa syukur dan optimisme, maka tim akan ikut terangkat. Sahabat sekalian, sekarang kita bisa melihat betapa quantum mindset bukan sekedar gaya-gayaan atau istilah keren. Ini adalah hukum Allah yang berlaku dalam semesta. Hukum yang sudah dipahami oleh leluhur, diajarkan oleh para nabi, dibitirkan oleh para filsuf, dibuktikan oleh sains, dan dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau begitu pertanyaan pentingnya, kenapa kita seringkali gagal memanfaatkan hukum ini? Jawabannya sederhana. Karena kita terlalu sibuk mengejar strategi, sibuk meniru orang lain, sibuk membandingkan diri dengan kompetitor, sampai lupa bahwa kunci sebenarnya ada di dalam diri kita. Inilah urgensi besar quantum mindset. Di era yang serba cepat ini, di mana informasi datang tanpa henti, di mana bisnis seperti balapan F1, hanya mereka yang punya kesadaran baru yang akan bisa bertahan.
Kita tidak bisa lagi bertahan dengan pola lama, kerja keras buta tanpa arah. Kita harus naik kelas bukan hanya dalam hal strategi, tapi juga dalam hal kesadaran. Bayangkanlah sejenak sahabatku. Kalau hari ini Anda masih menggunakan pola pikir lama, 5 atau 10 tahun ke depan Anda akan tetap berada di titik yang sama. Bangun pagi dengan panik, tidur malam dengan resah, hidup berputar seperti hamster dalam roda yang berlari kencang tapi tidak pernah maju. Tapi kalau hari ini Anda berani mengubah pola pikir, Anda bisa membayangkan 10 tahun ke depan Anda bangun dengan ketenangan. Bisnis Anda berjalan dengan stabil, peluang datang, keluarga bahagia, kesehatan terjaga, bahkan ibadah Anda lebih khusyuk. Semuanya itu bukan mustahil, semuanya hanya soal mindset. Oleh karena itu sahabat sekalian, jangan pernah remehkan kekuatan pikiran, jangan pernah anggap enteng prasangka, karena itulah kunci quantum mindset. Dalam part berikutnya, kita akan masuk lebih dalam lagi. Kita akan membahas fakta-fakta pahit tentang dunia bisnis dan kehidupan yang membuat banyak orang gagal bukan karena kekurangan modal, tapi karena kekeliruan mindset. Kita juga akan membongkar hukum-hukum halus yang Allah letakkan dalam semesta, yang bila dipahami, bisa membuat rezeki bukan hanya datang sesekali, tapi menempel terus dalam hidup kita. Tapi sebelum itu, seperti biasa saya ingatkan kembali, jangan lupa untuk klik like, tinggalkan komentar positif agar energi baik terus mengalir di kolom ini, dan subscribe channel ini supaya kita bisa bersama-sama melanjutkan perjalanan ilmu ini sampai tuntas. Karena perjalanan ini bukan sekedar menambah pengetahuan, tapi juga mengubah kesadaran. Dan perubahan kesadaran inilah yang akan menjadi awal perubahan hidup kita. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah, setelah kita membahas tentang betapa pentingnya quantum mindset, kini saatnya kita melihat realitas di lapangan. Karena seindah apapun teori, sekuat apapun analogi, pada akhirnya kita harus berhadapan dengan fakta nyata. Dan kenyataan dunia bisnis maupun kehidupan seringkali pahit, keras, bahkan tidak jarang membuat banyak orang menyerah di tengah jalan. Mari kita jujur, kebanyakan orang gagal bukan karena mereka tidak pintar, bukan karena mereka tidak punya modal, dan bukan pula karena mereka malas. Penyebab utamanya justru ada pada mental, pada mindset yang salah sejak awal. Data menunjukkan lebih dari separuh bisnis kecil gulung tikar dalam 5 tahun pertama. Itu fakta global yang tidak bisa dibantah. Dan kalau kita telusuri lebih dalam, masalah utamanya bukan semata pasar yang lesu atau kompetitor yang kejam, tapi karena para pendirinya tidak siap secara mental. Mereka mudah goyah, mudah menyerah, mudah terbawa emosi, dan tidak punya fondasi kesadaran yang kuat. Fakta pahit kedua, banyak orang yang kelihatan sukses di luar, padahal di dalamnya kosong. Anda mungkin sering melihat di media sosial seseorang memamerkan kemewahan, rumah besar, mobil mewah, liburan ke luar negeri. Tapi realitanya, ia tidak bisa tidur nyenyak, dihantui oleh hutang, jauh dari keluarga, bahkan kehilangan makna hidup. Kesuksesan finansial tanpa mindset yang benar bisa berubah menjadi kutukan. Ini seperti minum air laut, semakin banyak diminum, semakin haus rasanya. Fakta pahit ketiga, mayoritas orang lebih sibuk mengejar strategi instan daripada upgrade kesadaran. Buka YouTube atau Instagram hari ini, Anda akan dengan mudah menemukan seminar-seminar yang menawarkan cara cepat kaya, cara cepat viral, strategi iklan terbaru. Orang berlomba-lomba mengejar trik padahal lupa bahwa software paling penting ada di kepala mereka sendiri. Strategi itu seperti aplikasi, ia bisa sering berubah. Hari ini algoritma TikTok menguntungkan, besok bisa berubah. Hari ini Instagram Reels booming, besok bisa digantikan platform lain. Tapi kalau operating system alias mindset masih usang, aplikasi apapun akan crash. Fakta pahit keempat, kita hidup di era distraksi. Setiap hari pikiran dijejeli dengan ratusan informasi dari media sosial, berita, iklan, gosip, bahkan obrolan yang tidak penting. Akibatnya, energi mental kita habis bukan untuk membangun bisnis atau memperbaiki hidup, melainkan untuk scroll tanpa henti. Dan yang lebih parah, banyak orang merasa sibuk padahal hanya sibuk mengkonsumsi konten. Sibuk bukan berarti produktif. Sibuk tanpa arah justru mempercepat kelelahan mental. Sekarang mari kita lihat hukum semesta yang bekerja di balik semua ini. Dalam semesta, tidak ada ruang kosong yang netral.
Kalau kita tidak mengisi pikiran kita dengan mindset kelimpahan, otomatis pikiran kita akan terisi dengan mindset kekurangan. Kalau kita tidak memilih syukur, otomatis kita akan jatuh ke dalam keluhan. Kalau kita tidak memilih fokus pada peluang, otomatis energi kita akan tersedot drama kehidupan. Hukum ini sederhana, tapi seringkali tidak disadari. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 11. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah keadaan yang ada dalam diri mereka sendiri. Ayat ini menegaskan bahwa pintu perubahan ada di dalam diri. Pikiran kita adalah remote control yang menentukan realitas apa yang kita jalani. Sahabat sekalian, mari kita bahas hukum-hukum halus semesta yang jarang dibicarakan, tetapi efeknya nyata dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah hukum resonansi. Hukum ini menjelaskan bahwa kita akan menarik hal-hal yang frekuensinya sama dengan pikiran kita. Kalau kita bangun pagi dengan rasa panik, penuh ketakutan, dan keyakinan bahwa hari ini pasti sulit, maka semesta mencatatnya. Hasilnya yang datang benar-benar kesulitan. Tapi kalau kita bangun dengan rasa syukur, optimisme, dan keyakinan bahwa hari ini penuh peluang, maka peluang benar-benar muncul. Resonansi adalah magnet yang tidak bisa ditipu. Yang kedua adalah hukum getaran. Segala sesuatu di dunia ini bergetar. Pikiran negatif memiliki getaran rendah, ibarat lagu berisik yang membuat orang pusing. Pikiran positif memiliki getaran tinggi, ibarat musik lembut yang menenangkan. Kalau hidup kita dipenuhi keluhan, iri hati, dan amarah, maka energi kita akan membuat peluang menjauh. Tapi kalau hidup kita dipenuhi syukur, doa, dan optimisme, maka energi kita akan membuat peluang mendekat. Yang ketiga adalah hukum aksi dan reaksi. Banyak orang salah paham. Mereka mengira quantum mindset berarti cukup duduk diam, meditasi, lalu rezeki jatuh dari langit. Tidak, mindset ini bukan sulap. Kita tetap harus bertindak. Tapi perbedaannya, tindakan yang lahir dari energi positif jauh lebih efektif. Misalnya ketika kita membuat konten iklan. Kalau kita membuatnya dalam keadaan panik, takut gagal, maka hasilnya kaku. Orang yang melihat pun malas merespon. Tapi kalau kita membuatnya dalam keadaan antusias, penuh keyakinan, maka energi itu menular ke audiens dan hasilnya jauh lebih baik. Yang keempat adalah hukum fokus. Apa yang kita fokuskan akan membesar. Kalau kita setiap hari fokus pada masalah, maka masalah makin besar. Kalau kita fokus pada solusi, maka solusi akan makin jelas. Itulah sebabnya orang yang setiap hari mengeluh justru makin banyak masalah, sementara orang yang setiap hari mencari jalan keluar justru makin sering menemukan solusi. Yang kelima adalah hukum syukur. Ini adalah hukum yang sangat kuat dalam Islam. Allah berfirman dalam surah Ibrahim ayat 7. La in syakartum la azidannakum. Sesungguhnya, jika kamu syukur, pasti aku akan menambah nikmat kepadamu. Syukur bukan hanya ucapan terima kasih, tapi getaran energi yang sangat tinggi. Orang yang bersyukur auranya berbeda, hidupnya ringan, pikirannya jernih, dan rezekinya lebih mudah mengalir. Sebaliknya, orang yang suka mengeluh, energi hidupnya berat, wajahnya muram, dan rezekinya seringkali mampat. Mari kita ambil analogi sederhana. Bayangkan Anda menanam sebuah pohon. Kalau setiap hari Anda menyirami dengan air bersih dan pupuk yang baik, pohon itu akan tumbuh subur. Tapi kalau Anda menyiraminya dengan air comberan, pohon itu akan layu. Pikiran kita adalah air yang menyiram bisnis dan kehidupan kita. Kalau pikiran penuh syukur dan doa, pohonnya tumbuh. Kalau pikiran penuh keluhan, pohonnya layu. Sahabat sekalian, secara psikologis, quantum mindset membuat kita berbeda total. Orang yang hidup dengan mindset sempit mudah stres, mudah iri, mudah putus asa. Tapi orang yang hidup dengan quantum mindset memiliki kapasitas mental yang lebih besar. Mereka melihat kompetitor sukses bukan sebagai ancaman, tapi sebagai pelajaran. Mereka melihat masalah bukan sebagai jalan buntu, tapi sebagai peluang untuk berinovasi. Secara sosial, quantum mindset menular, energi positif menarik orang lain untuk mendekat. Investor lebih percaya, pelanggan lebih loyal, tim lebih semangat. Sebaliknya, energi negatif membuat orang menjauh. Itulah sebabnya keberhasilan bisnis dan kehidupan bukan hanya soal strategi, tapi juga soal aura energi yang kita pancarkan. Secara spiritual, quantum mindset membuat kita sadar bahwa hidup bukan sekedar mengejar uang.
Hidup adalah ibadah. Setiap transaksi bukan sekedar jual beli, tapi pertukaran energi. Kalau kita menipu orang, energi kita akan turun dan cepat atau lambat semesta memberi balasan. Tapi kalau kita tulus membantu orang, energi kita akan naik dan rezeki mengalir tanpa henti. Sahabat sekalian, mungkin sebagian dari Anda merasa skeptis. Mungkin ada yang berkata, ini hanya motivasi murahan. Tapi mari kita lihat realitas. Kalau kerja keras saja cukup, mestinya para buruh yang setiap hari bekerja siang malam sudah menjadi miliarder. Tapi faktanya tidak demikian. Yang membedakan bukan jumlah keringat, melainkan cara berpikir. Itulah sebabnya quantum mindset menjadi game changer. Ia adalah titik balik. Ia bukan sekedar teori, tapi hukum nyata yang bisa kita rasakan langsung dalam hidup sehari-hari. Maka dari itu, dalam bab selanjutnya, kita akan masuk ke ranah yang lebih praktis. Kita akan membahas teknik-teknik sederhana tapi efektif untuk melatih pikiran kita agar menjadi magnet rezeki yang nyata. Dari mulai afirmasi, visualisasi, rasa syukur, sampai ritual spiritual yang diajarkan Islam. Semua itu akan kita bahas agar Anda bisa mempraktikkannya, bukan hanya memahami secara teori. Sebelum kita lanjut, jangan lupa dukung channel ini, klik like sebagai tanda energi positif, tinggalkan komentar tentang apa yang Anda rasakan sejauh ini, dan subscribe supaya kita bisa terus belajar bersama. Karena perjalanan ini belum selesai, justru di bagian berikutnya, kita akan bongkar langkah-langkah praktis untuk mengubah mindset dan menjadikannya magnet rezeki yang nyata. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah, kita sudah bersama-sama menyusuri perjalanan panjang dari awal pembahasan. Dari titik ketika kita melihat betapa sulitnya hidup jika hanya mengandalkan diri sendiri, sampai kepada pemahaman bahwa sesungguhnya ada hukum-hukum halus dalam semesta yang bekerja mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sana kita belajar bahwa pikiran, perasaan, dan doa bukanlah hal kecil. Semuanya adalah energi yang beresonansi yang mempengaruhi jalannya rezeki, bisnis, maupun kehidupan kita sehari-hari. Mari kita ingat kembali. Di bagian awal, kita telah membahas bagaimana kegagalan seringkali bukan pertanda Allah membenci kita, melainkan caranya untuk membersihkan hati dari ketergantungan yang salah. Kita belajar dari perkataan para sufi yang mengajarkan bahwa setiap kali Allah mematahkan sandaran kita, itu adalah bukti cinta, agar kita kembali hanya bersandar kepadanya. Sebab tidak ada daya dan upaya kecuali dengan izinnya. Di bagian selanjutnya, kita menyelami tanda-tanda lain ketika Allah ingin kita belajar untuk tidak terlalu bergantung kepada dunia. Kita membahas hadis Rasulullah SAW tentang burung yang keluar di pagi hari dalam keadaan lapar, lalu pulang di sore hari dalam keadaan kenyang. Dari sana kita paham bahwa tawakal sejati bukan berarti pasif, melainkan bekerja dan berusaha dengan hati yang yakin sepenuhnya pada Allah. Kemudian kita sampai pada pembahasan tentang keterlambatan jawaban doa. Betapa sering kita merasa Allah tidak mendengar, padahal sesungguhnya Dia sedang mendidik hati kita agar tidak terikat pada hasil. Firman-Nya dalam surah At-Talaq ayat 3 mengingatkan, barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Dia akan mencukupkan keperluannya. Dan kecukupan itu seringkali bukan berupa materi semata, melainkan ketenangan hati yang lebih besar nilainya daripada emas. Kita juga belajar dari para sufi tentang maqam al-faqr, tentang bagaimana pengakuan akan kelemahan total di hadapan Allah justru menjadi pintu kekuatan rohani. Bahwa saat kita berhenti merasa bisa menyelamatkan diri sendiri, saat itulah pertolongan Allah paling dekat. Dalam bab ketiga, kita lebih jauh melihat fakta-fakta pahit kehidupan. Betapa banyak orang yang bekerja keras siang malam namun tetap merasa miskin. Betapa banyak pengusaha yang tampak sukses di luar, namun batinnya kosong dan jauh dari ketenangan. Kita belajar bahwa kunci utama bukan sekedar strategi, melainkan mindset. Bahwa quantum mindset yang selaras dengan hukum-hukum semesta ciptaan Allah dapat mengubah cara kita merespons realitas. Kita memahami hukum resonansi, hukum getaran, hukum syukur, hukum fokus, dan hukum aksi. Semuanya menegaskan bahwa apa yang kita pikirkan, rasakan, dan syukuri akan kembali kepada kita dalam bentuk realitas. Jika kita memancarkan keluhan, maka keluhanlah yang datang. Tapi jika kita memancarkan syukur, maka nikmat akan bertambah sebagaimana janji Allah dalam surah Ibrahim ayat 7. Sahabat sekalian, mari kita tarik benang merah. Inti dari seluruh pembahasan ini adalah kembali kepada Allah. Bahwa segala ilmu, baik itu dari kearifan leluhur, filsafat modern, hingga tasawuf, semuanya bermuara pada satu kebenaran. Hanya Allah lah sumber segala rezeki. Pikiran kita hanyalah alat, doa kita hanyalah permohonan, usaha kita hanyalah jalan, tapi yang menentukan hanyalah Dia.
maka tugas kita adalah membersihkan batin, menata pikiran, dan menyiapkan hati agar selaras dengan hukum yang telah Allah tetapkan. Karena ketika hati bersih, pikiran jernih, dan niat lurus, maka rezeki tidak hanya datang dalam bentuk materi, tapi juga dalam bentuk ketenangan, kesehatan, keluarga yang harmonis, sahabat yang tulus, dan iman yang teguh. Mari kita refleksikan sejenak. Hidup ini singkat. Tidak ada gunanya kita habiskan dengan terus-menerus panik mengejar sesuatu yang fana. Rasulullah SAW bersabda, cintailah siapapun sekadarnya, karena bisa jadi suatu hari dia akan menjadi orang yang engkau benci. Dan menjilah siapapun sekadarnya, karena bisa jadi suatu hari dia akan menjadi orang yang engkau cintai. Hadis ini mengingatkan bahwa segala sesuatu di dunia bersifat sementara. Satu-satunya yang kekal hanyalah Allah. Oleh karena itu, marilah kita belajar untuk bersyukur di setiap keadaan. Kita ikhtiar sekuat tenaga, tapi kita juga ikhlas menerima hasilnya. Kita berdoa dengan sungguh-sungguh, tapi kita juga ridho jika cobaan Allah berbeda dengan keinginan kita. Karena Allah lebih tahu apa yang terbaik bagi kita. Sahabat sekalian, sebelum saya akhiri, izinkan saya mengajak Anda untuk terus bersama-sama dalam perjalanan ini. Mari jadikan channel ini sebagai ruang belajar, ruang renung, dan ruang syukur. Jika Anda merasa konten ini bermanfaat, jangan lupa klik like agar lebih banyak orang yang mendapatkan manfaatnya. Tinggalkan komentar tentang pengalaman Anda, karena siapa tahu pengalaman itu bisa menjadi inspirasi bagi yang lain. Dan tentu saja, tekan tombol subscribe agar Anda tidak ketinggalan video-video berikutnya. Karena perjalanan kita belum selesai, masih banyak pelajaran hidup, masih banyak ayat-ayat Allah, masih banyak hikmah dari para ulama dan sufi yang bisa kita gali bersama. Insya Allah, di video berikutnya kita akan menyelami lagi bab lain yang akan meneguhkan hati dan menuntun langkah kita agar semakin dekat kepada Allah. Sebagai penutup, marilah kita panjatkan doa dengan hati yang khusyuk. Allahumma ij'alna min ibadika as-salihin wa waffiqna lima tuhibbu wa tarda waghfir lana wa liwalidina wa lil muslimina ajma'in. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hambamu yang soleh. Tuntunlah kami kepada jalan yang Engkau cintai dan Engkau ridhoi. Ampunilah kami, ampunilah kedua orang tua kami, dan ampunilah seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Sahabatku, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Teruslah bersyukur, teruslah bertawakal, dan jangan pernah merasa sendiri, karena Allah selalu bersama kita, lebih dekat daripada urat leher kita sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.